Jelas, Kak. Oke, jelas. Oke, udah kelihatan kan ya PPT-nya? Kelihatan, Kak. Oke, ntar ya di slideshow dulu. Oke, udah kelihatan kan slideshow-nya? Aman, Kak, kelihatan. Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang di asistensi untuk mata kuliah statistika dasar dalam rangka persiapan ujian akhir semester. Nah, sebelumnya perkenalin lagi, nama aku Faris Muhammad Putra Fajar. Di sini bakalan membimbing kalian sharing sedikit tentang materi statistika dasar untuk UAS nantinya gitu. Oh iya, karena kita bedanya juga cuma 2 tahun ya, dan kalian juga mungkin ada yang udah lebih advance gitu dalam statistika dasar ini. Jadi kalau misalnya nanti kalau aku ada yang salah atau kalian pengen nambahin, boleh banget. Terus juga maaf kalau misalnya agak kedengeran berisik karena emang lagi di pinggir jalan gitu. Jadi ada mobil lalu lalang dan lain sebagainya. Tapi semoga nggak ngeganggu kalian ya. Oke, langsung kita mulai aja. Nah, jadi sebelum mulai ada 4 rules. Yang pertama, kita bisa berdoa dulu, berdoa masing-masing aja di dalam hati sekarang. Nah, terus udah gitu setelah itu be mindful selama asis ini. Kalau misalnya ada yang pengen kalian tanyain, langsung tanyain aja. Pokoknya nggak usah sungkan-sungkan deh, intinya gitu. Terus selanjutnya PPT-nya juga nggak akan dikasihin, jadi tulis aja materi-materi atau poin-poin yang menurut kalian penting, dan yang terakhir berpartisipasi aktif di kelas ini gitu. Jadi kalau misalnya kalian ingin nanya atau ada yang kurang jelas, langsung aja, nggak usah malu-malu lah intinya gitu. Nah, ini apa ya, pengalaman singkat tentang gua. Jadi gua teknik industri 2019, terus waktu di TI pernah jadi Director of Outreach Affairs IASI UI, terus juga pernah jadi Staff Sosmas BEM UI, sama Staff Humas IMTI FTUI. Dan sekarang lagi jadi Aslab SKI, nggak ketulis di sini. Gitu. Nah, jadi di ASIS hari ini yang bakal dibahas itu ada 3 materi. Yang pertama hipotesis testing, yang kedua itu simple linear regression, dan yang ketiga adalah non-parametric statistic. Nah, kita bahas lagi dari yang hipotesis testing. Nah, jadi yang pertama, apa sih sebenarnya hipotesis testing? Hipotesis testing itu merupakan apa ya? Eh, hipotesis. Bentar. Hipotesis itu merupakan suatu asumsi kita lah gitu ya, hipotesis. Definisi hipotesis itu tuh kayak gitu. Jadi kayak misalnya ada suatu kejadian dan kita tuh mengasumsikan ini bakal kayak gimana gitu kejadiannya. Itu tentang hipotesis. Nah, di hipotesis ini sendiri tuh ada 2, ada null hipotesis dan alternatif hipotesis. Nah, kalau null hipotesis itu merupakan hipotesis yang ingin kita uji, dan biasanya itu status quo apa ya, ya udah keadaan nyatanya itu kayak gimana gitu. Nah, dalam null hipotesis, kalau misalnya kita tulis dalam persamaan matematika, itu selalu mengandung unsur sama dengan, bisa sama dengan, atau lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan, gitu. Nah, terus kalau misalnya untuk alternatif hipotesis, itu kebalikannya dari null hipotesis, gitu. Dan biasanya dia itu menantang status quo atau keadaan yang sedang terjadi, gitu. Nah, mungkin di hipotesis testing ini bakalan singkat aja kali ya, karena kan udah sempat dibahas ya di pertemuan sebelumnya, dan kayaknya ada beberapa kelas yang hipotesis testing ini tuh masuk di pertemuan sebelum UTS bahkan gitu. Jadi aku cuman ingin ngingetin aja gitu tentang hipotesis testing. Nah, terus udah gitu kalau untuk hipotesis testing sendiri itu ada 2 possible situation. Ketika ada 4 sih, 4 kondisi possible situation. Ketika kita bisa mengambil keputusan dengan benar, dan ketika kita bisa mengambil keputusan salah gitu. Nah, keputusan salahnya itu tuh ada 2, ada type 1 error sama type 2 error. Type 1 error itu terjadi ketika H0-nya itu benar, tapi kita malah menolak H0 gitu. Sedangkan type 2 error itu terjadi ketika kita harusnya nggak menolak H0,
terjadi ketika H0-nya itu salah, tapi kita malah nggak nolak H0-nya gitu. Jadi kita malah nerima H0-nya gitu. Jadi kan salah tuh. Nah, probability terjadinya type 1 error sama type 2 error ini itu bisa kita kurangin dengan kita meningkatkan sample size kita gitu. Jadi emang sampel itu semakin banyak kita bisa ngambil, semakin bagus gitu. Makanya sebenarnya kan ada minimal sampel ya, gitu, minimal sampel yang diambil. Cuman selagi kita bisa ngambil sampel sebanyak-banyaknya, ambil aja gitu sebanyak-banyaknya supaya mengurangi probabilitas terjadinya type 1 error sama type 2 error ini. Nah, terus ini langkah-langkah hipotesis testing dari 1 sampai 10. Yang pertama, nyatakan hipotesis nolnya dulu, terus selanjutnya yang kedua, nyatakan alternatif hipotesisnya, terus yang ketiga, pilih level of significance-nya atau alfanya, terus udah gitu tentuin sample size-nya, terus udah gitu kita tentuin teknik yang mau dipakai, terus kita cari critical values-nya untuk menentukan daerah penolakan H0, terus juga kita kumpulin datanya, terus udah gitu kita bandingin hasil tes statistik sama critical value-nya, kita buat keputusan dan akhirnya kita buat kesimpulan gitu. Nah, terus juga ini ada p-value testing. Jadi p-value testing ini tuh merupakan probability of obtaining a test statistic more extreme. Jadi intinya kita ingin menguji hipotesis testing tapi dengan menggunakan nilai p-value gitu. Nah, gimana caranya hipotesis testing dengan p-value ini? Jadi ketika misalnya dari hasil eksperimen kita mendapatkan p-value-nya itu kurang dari alpha atau level of significance kita, maka kita bisa menolak H0-nya. Tapi ketika p-value kita itu lebih besar sama dengan daripada alfanya, berarti kita jangan menolak H0-nya gitu. Intinya gitu, gini aja sih p-value testing, sama aja sebenarnya sama yang sebelumnya, cuman kan kalau yang sebelumnya itu pakai tes statistik ya. Nah kalau ini tuh kita pakainya p-value gitu. Jadi itu aja bedanya, nggak gimana-gimana banget gitu. Nah, terus kalau untuk di basic statistik ini tuh hipotesis testing itu ada dua, ada yang one sample sama yang two sample. Nah, kalau one sample itu tuh bisa ada dua kondisi, ketika kita tahu varians populasinya dan ketika kita nggak tahu varians populasinya. Nah, selalu ingat ketika kita misalnya tahu varians populasinya, berarti kita bisa pakai z-test. Sedangkan ketika kita nggak tahu varians populasinya, kita bisa pakai t-test. Itu berlaku untuk semuanya, untuk two sample juga kayak gitu gitu. Nah, terus hipotesis testing ini tuh perlu diingat juga ini berada di bawah asumsi kalau distribusi populasinya itu kalau populasinya itu berdistribusi normal gitu. Nah ya gitu pokoknya itu perlu diingat banget sih populasi distribusinya itu adalah normal gitu. Nah terus ini rumusnya ini ya rumusnya nggak usah dihafal sih kayaknya ya kan biasanya ya kalau ujian di TI itu rumus statistik selalu dikasih tahu dan kita boleh open book jadi nggak usah dihafal juga nggak apa-apa yang penting kalian hafal yang penting kalian paham eh, filosofinya tadi gitu kalau misalnya kalian nggak tahu varians atau sigmanya kalau nggak tahu varians atau sigmanya berarti pakainya t-test tapi kalau kalian tahu varians atau sigmanya berarti pakainya z-test gitu itu yang paling penting gitu kalau rumusnya mah bisa lihat nggak apa-apa gitu. Nah, terus selain itu juga kita bisa menguji proportion hipotesis testing untuk proporsi gitu. Nah, kalau untuk proporsi ini yang biasanya akan dipakai itu ketika N kali P-nya lebih besar daripada 5 dan N 1 min P lebih besar daripada 5 gitu. P ini merupakan probabilitas atau proporsinya gitu. Terus ya udah rumusnya ini dan kalian bisa pakai Z-test untuk tes statistiknya. Nah, terus kalau untuk two sample hypothesis testing, itu ada macam-macam, ada 4 di sini, ada kita ingin ngetes ketika kita punya sampel yang independen, terus juga kita ingin ngetes ketika kita punya sampelnya nggak independen, jadi kita membandingkan sampel 1 dengan sampel 2, terus juga ada population proportion, dan ada population variance. Nah, untuk yang means, ya untuk yang means independent sample ini,
filosofinya sama sih kayak yang ini. Ketika kita nggak tahu sigmanya, berarti kita pakai t-test, tapi ketika kita tahu sigmanya, kita pakai z-test gitu. Dan rumusnya ada di sini nih, rumusnya ada di sini. Nih, jadi lihat aja di keterangannya ini kan, ketika sigmanya diketahui, berarti pakai z-test. Ketika sigmanya nggak diketahui, berarti pakai t-test gitu. Ini masih yang one sample, terus ini yang two sample. Ketika sigmanya diketahui, itu dia pakainya z-test, sedangkan ketika sigmanya nggak diketahui, itu dia pakai t-test gitu. Nah, tapi perlu diingat kalau misalnya yang dua sampel ini tuh zig apa ya? Sigmanya ada dua kondisi gitu. Ketika kita nggak tahu sigmanya, itu ada dua kondisi. Yang pertama kita nggak tahu dan kita nggak, yang pertama kita nggak tahu dan tapi tahu gitu kalau misalnya sigma 1 itu sama dengan sigma 2 gitu. Sedangkan yang kedua itu kita nggak tahu dan kita juga nggak tahu apakah sigma 1 itu sama dengan sigma 2 gitu. Nah, terus udah, dan ini rumusnya. Kalian bisa lihat sendiri rumusnya ya, bisa langsung dipakai sendiri aja gitu rumusnya. Bentar ya, ada chat. Oh, ini ada yang nanya. Kak, maaf ganggu waktu ngejelasin, tapi aku mau confirm. Berarti buat p-value sebenarnya ada tabel sendiri atau pakai z-test dan t-test aja, Kak? Nah, sebenarnya p-value itu nggak ada tabelnya gitu. P-value itu tuh dia berdasarkan dari level of significance ini kan. Dan p-value itu tuh didapatnya dari perhitungan kita gitu langsung. Jadi nggak usah pakai tabel Z lagi ya, seingat gue nggak usah pakai tabel Z atau t-test lagi gitu. Gitu sih. Bang, sorry Gitu. mau nanya, boleh nggak bang? Boleh, boleh. Iya, gua Austin, gua mau nanya, itu kan di yang sampel mu 1 kurang mu 2 sama dengan D itu kan ada V ya bang? Mana V? Itu, Oh iya, iya. itu Oh, V itu dipakai di ini mana? kan, ini ya V gini ya. Heeh. Ya, ya. Itu gunanya buat apa ya bang? Gua dari tadi nyari kagak ada variabel V di T atau S kuadrat V itu di apa? Oh, oke, oke. Sip. Thank you Austin pertanyaannya. Jadi V itu merupakan degrees of freedom atau derajat kebebasan gitu. Nah, jadi kalau misalnya di t-test itu kita tuh perlu banget mengetahui degrees of freedom dari pengujian kita gitu. Nah, gunanya buat apa? Sebenarnya praktikalnya secara praktikal gunanya supaya kita bisa melihat tabel t-testnya itu gitu. Tapi secara teoritis aku nggak tahu ya gunanya apa gitu. Cuman secara praktikal di tabel t-test itu tuh akan ada alpha sama V gitu, dan V itu merupakan degrees of freedom gitu. Gitu sih Austin. Oke, berarti itu sebenarnya buat ngeinin hipotesisnya juga ya bang ya, pengaruh ke hipotesisnya. Ya, Ya. ya, Oke deh, makasih bang. ya. Dan ini kan V sama dengan N-1 ini ya. Nah, N itu merupakan sampel size-nya ya. Ini N1 tambah N2 itu merupakan sampel size-nya juga, sampel size 1, sampel size 2 gitu. Gitu sih. Jelas Austin? Jelas bang, jelas. Oke, aman ya. Aman, makasih bang. Sip, sama-sama. Nah, ini untuk hipotesis testing. Udah sih, sebenarnya untuk hipotesis testing ada yang mau ditanya lagi nggak, guys? Aku nggak, sorry banget ya, aku nggak terlalu jelasin rumusnya karena rumusnya emang cuma bisa dilihat aja nggak sih? Aku juga bingung untuk ngejelasin rumusnya gitu. Tapi ya kalau, oh ya, paling kalau untuk yang ini, yang untuk two samples, itu kan ada yang ketika varian 1 sama varian 2-nya itu sama dengan, padahal kita nggak tahu kan kedua nilainya berapa. Nah, itu tuh kita pakainya ada SP. SP itu merupakan pooled variance kalau nggak salah ya. Dan rumusnya itu ini gitu. Jadi di t-testnya itu ada SP ini, ada rumus SP-nya. Nah, sedangkan kalau kita nggak tahu variansnya dan juga variansnya itu nggak sama dengan, itu kita nggak pakai SP gitu. Tapi degrees of freedom-nya rumusnya jadi panjang banget gitu. Itu aja sih untuk mengingat-ingat nih. Bang, gue mau nanya lagi bang. Gue boleh Boleh, nggak? boleh. Santai-santai. Ya, yang paling bawah itu kan ada mu D sama dengan D0 itu. Tadi gue agak miss, itu gimana bang ya? Oh, oke, oke, sip. Itu Nah, jelasin kayak keadaannya gitu bang, saat apa? oh, oke, sip. Nah, jadi balik lagi ke sini ya. Jadi kan two sample test nih. Two sample test itu tuh ada macam-macam, ada 4.
Nah, ada yang population means dengan independent sample. Nah, independent sample ini tuh berarti sampelnya independent. Gimana ya? Sampel independent itu apa sih? Tidak saling bergantung. Nah, sampelnya tidak saling bergantung. Jadi, ketika sampel 1 kita ambil, ya udah sampel 2 tuh nggak apa ya, nggak ada ngaruhnya untuk sampel 2 gitu. Dan begitu juga untuk sampel 2 ketika kita ngambil untuk sampel 2, berarti kita ya berarti sampel 1 tuh nggak ngaruh apa-apa gitu pas kita ngambil sampel 2 gitu. Dan population means independent sample ini tuh rumusnya dari sini sampai sini. Yang ini nih, yang 3 ini. Nah, terus kondisi yang kedua adalah population means paired observation. Nah, di sini sampelnya itu dia tidak independen, yang berarti saling berpengaruh. Misalnya ada percobaan kimia, kita ngambil apa ya, gimana ya? Misalnya ada percobaan kimia, terus kita ngitung laju reaksi. Kita ngambil sampel 1 kan, berarti ngitung laju reaksi. Nah, terus untuk yang keduanya kita nambahin katalis. Berarti kan dia jadi lebih cepat kan. Nah, itu tuh sampel keduanya jadi berpengaruh gitu. Itu tuh paired observation atau sampel yang tidak independen. Biasanya sih kasusnya sebelum atau sesudah sih biasanya. Sebelum dikasih sesuatu sama sesudah dikasih sesuatu gitu. Itu paired observation, dan untuk paired observation ini tuh kita bisa pakai rumus yang ini gitu. Gitu. Oke. Itu D apa? D barnya itu apa? Bar D-barnya inti. ini D-barnya itu merupakan rata-ratanya. Jadi gini, kan sebelum sama sesudah, ya kan? Sebelum sama sesudah. Misalnya kita punya sampel satunya, sampel size satunya itu 10, sampel size 2-nya 10. Nah, jadi D-bar itu tuh kita kurangin gitu, D1-nya kurang yang sebelumnya dikurang-kurangin, terus dirata-ratain semuanya gitu. Oke, ngerti. Hampir sama kayak rumus pertama sih, Bang. Baru nyadar Ya, juga. ini pakai t-test T-test gitu. ya, rumus kedua. Oke, Bang. Makasih, Bang ya. Sip-sip, sama-sama. Itu sih, dan ya ini pakai degrees of freedom juga. Karena pakai t-test, jadi ada V atau degrees of freedom yang harus dipakai. Tuh. Oke, ada lagi yang mau nanya, guys? Sebelum lanjut. Oke, semoga paham ya, guys. Semoga jelas. Nah, terus yang selanjutnya kan kalau ini tadi kita menguji mean atau rata-rata kan, menguji rata-rata dari suatu sampel biar kita tahu rata-rata karakteristik rata-rata populasinya itu gimana. Nah, sekarang itu merupakan udah lebih ke aplikasi dari hipotesis testing itu tuh bisa kayak gimana gitu. Nah, yang pertama aplikasinya itu bisa goodness of fit. Goodness of fit ini tuh maksudnya dengan kita melakukan uji hipotesis, kita bisa menentukan apakah sampel kita itu tuh mengikuti suatu distribusi tertentu gitu, misalnya distribusi Poisson atau distribusi normal gitu. Kita tuh bisa menggunakan goodness of fit gitu. Terus yang kedua, test for independence. Nah, di sini tuh kita pengen menguji apakah mereka itu saling berpengaruh atau enggak gitu sih variabelnya gitu. Dan yang ketiga adalah homogenitas. Ketika kita ingin mengetahui apakah variabelnya itu homogen atau enggak gitu. Maksudnya homogen itu gimana ya? Jadi biasanya tuh kan ada pengujian yang dia itu tidak homogen. Homogen tuh gimana ya cara mengartikannya homogen? Tapi intinya supaya dia kita ingin tahu gitu dia tuh homogen atau enggak gitu. Karena biasanya di beberapa metode itu ada yang dia berada di bawah asumsi sampel kita tuh harus homogen gitu variansnya. Jadi harus homogen, gimana ya gue cara mendeskripsikan homogen, tapi gitulah guys, intinya homogen gitu. Nah, so far ini tuh nggak terlalu gue jelasin rumusnya karena pada kenyataannya itu lebih sering pakai software gitu untuk ketiga hal ini tuh. Cuman nanti di latihan gue coba jelasin secara matematisnya ya kayak gimana itu. Ada yang mau nanya dulu so far? Oke, gue lanjut dulu ya. Ini langsung soal. Nah, soal... bentar ya. Ini kayaknya masih salah PPT. Wait.
Oke, ini gue share screen lagi ya. Nah, jadi ini udah kelihatan kan ya screen-nya. Wait, di slideshow lagi. Kelihatan. Nah, ini udah gue slideshow lagi. Nah, jadi ini soalnya adalah sebuah LSM ingin menguji apakah ada hubungan antara latar belakang pendidikan dengan pemberian suara pada pemilihan seorang presiden. Dari 150 orang responden diperoleh data sebagai berikut. Pendidikan, setuju, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa ngeliat nih dari soalnya, udah ada keyword apakah ada hubungan antara latar belakang pendidikan dengan pemberian suara pada pemilihan seorang presiden. Apakah ada hubungan antara latar belakang dengan pemberian suara? Nah, karena udah ada keywordnya hubungan antara latar belakang dengan pemberian suara ini, berarti kita bisa tahu kalau maksud soal ini tuh dia ingin tahu apakah ada ketergantungan atau hubungan gitu. Dan berarti kita bisa menggunakan metode uji hipotesis test for independence gitu. Ini tapi emang soalnya eksplisit sih. Jadi udah jelas lah ya kalau dia mintanya test for independence gitu. Nah, ini datanya udah dikasih tahu dan juga udah dikasih tahu juga level of significance-nya. Nah, sebelumnya maaf kalau jelek tulisannya karena gue ngerjainnya tulis tangan, tapi semoga bisa terbaca dan dipahami. Jadi pertama state dulu H0-nya. Karena tadi dia ingin tahu hubungannya, berarti kita bisa state misalnya H0-nya itu tidak ada hubungan antara latar belakang pendidikan dengan pemberian suara. Lalu H1-nya kita bisa state ada hubungan antara latar belakang pendidikan dengan pemberian suara. Nah, terus kalau untuk test for independence ini, kita harus nentuin nilai observed value dengan expected value. Nah, observed value ini tuh adalah nilai sesungguhnya gitu, nilai data benerannya, hasilnya. Nggak kita olah lah, intinya ini nilai murni. Nah, terus nilai expected value ini nilai yang diharapkan gitu. Harusnya itu nilainya dia berapa. Nah, nilai expected value itu tuh bisa didapat dengan rumus ini, row total kali kolom total dibagi total keseluruhannya gitu. Nah, jadi makanya di tabel observed value ini tuh gue jumlahin dulu di tiap row itu berapa jumlahnya, sama di tiap kolom itu berapa jumlahnya. Nah, hasilnya misalnya nih di baris 1, 10 tambah 20 sama dengan 30. 30 tambah 40 sama dengan 70. 30 tambah 20 sama dengan 50. Nah, terus di kolom 1 dijumlahin 10 tambah 30 tambah 30 itu 70. 20 tambah 40 tambah 20 itu 80. Nah, udah dapet. Berarti kalau misalnya gue pingin tahu expected di baris 1 kolom 1 itu tinggal gue kaliin row total. Row 1 berarti row 1 itu kan 30 dikali kolom 1. Kolom 1 itu 70 dibagi total keseluruhannya itu 150 dan hasilnya adalah 14 gitu. Itu untuk dapat nilai expected. Nih, coba lagi ya, lebih pelan-pelan. Sorry kalau kecepatan. Jadi pertama kita jumlahin dulu nilai di setiap baris sama di setiap kolom. Di sini gue jumlahin value di baris 1, misalnya baris 1 ini 10 tambah 20 sama dengan 30, terus di baris 2 itu 30 tambah 40 sama dengan 70, terus di baris 3 itu 30 tambah 20 sama dengan 50. Dan juga di kolom 1. Di kolom 1 ini ada 10 tambah 30 tambah 30 sama dengan 70, dan 20 tambah 40 tambah 20 sama dengan 80. Nah, udah dapet, cara kita dapat nilai expected value-nya itu tinggal row total dikali kolom total dibagi total keseluruhannya. Berarti kalau misalnya kita ingin tahu nih expected di baris 1 sama kolom 1, berarti row total kolom 1 yaitu 30 dikali kolom total kolom 1 total yaitu 70. 30 kali 70 bagi total keseluruhannya 150 sama dengan 14 gitu. Udah begitu seterusnya ya untuk kolom-kolom selanjutnya. Nah, terus udah dapat nilai expected sama observed-nya, kita bisa langsung tulis tentukan
level of significance-nya atau alfanya. Karena tadi udah ditentukan oleh soalnya, jadi kita langsung tinggal tulis aja 0,01. Nah, terus kita tentuin degrees of freedom-nya. Nah, di sini degrees of freedom-nya itu merupakan R-1 kali C-1, yang berarti row kurang 1 kali kolom kurang 1. Gitu. Karena row-nya ada 3, 1, 2, 3, kolomnya ada 2, jadi ya udah 3 kurang 1 kali 2 kurang 1 sama dengan 2. Gitu. Nah, di sini untuk yang balik lagi ya ke materi. Nah, kan kalau di sini ini kita makanya t-test sama z-test. Nah, kalau untuk 3 ini tuh kita makanya chi-square gitu. Kita makanya chi-square test. Nah, makanya di sini kita langsung bisa tahu nilai critical value-nya dengan level of significance sama P atau degrees of freedom-nya. Nah, untuk chi-square test juga membutuhkan nilai V ini gitu atau degrees of freedom-nya gitu. Itu sih. Nilai degrees of freedom ini tuh sebenarnya bisa beda-beda sih ya. Maksudnya bukan beda-beda, tapi rumusnya itu bisa beda-beda. Cuman biasanya emang tinggal jumlah sampel dikurangin 1 gitu. Makanya ini kan row 1 kurang 1, row kurang 1 dan kolom kurang 1 gitu. Nah, ya udah critical value-nya udah kita dapat. Ini tinggal ngeliat tabel lah guys, ngeliat tabel chi-square dan berarti kita udah dapat rejection region-nya itu ada di kalau misalnya lebih besar dari nilai 9,210 gitu. Nah, selanjutnya udah kita tahu semuanya, kita tinggal mendapatkan nilai tes statistiknya. Untuk mendapatkan nilai tes statistik itu caranya tinggal nilai observe dikurangi nilai expected dikuadratkan lalu dibagi nilai expected-nya dan itu dijumlahkan untuk semua nilai gitu. Misalnya ini untuk data kolom 1 baris 1 kan observe-nya 10. Berarti 10 dikurangin expected-nya 14, 10 kurangi 14 dikuadratkan, udah dikuadratkan dibagi sama 14 gitu. Nah, udah dapat 1, hitung semuanya, dijumlahin dan dapat hasilnya adalah 6,122. Dan 6,122 ini dia kurang dari nilai 9,21 atau yang tadi rejection region. Berarti nilai dia itu nggak berada di daerah penolakan H0. Dan berarti keputusannya H0-nya diterima dengan alfa sama dengan 0,01. Sehingga tidak ada bukti yang cukup bahwa terdapat hubungan antara latar belakang pendidikan dengan pemberian suara. Pemilihan suara, yaitu tiap ada alfa sama dengan 0,01. Gitu. Gitu sih guys. Ada yang mau nanya kah? Cuman gue agak ragu deh. Kayaknya gue salah ngeiniin hipotesisnya di sini. Harusnya H0-nya ada hubungan antara latar belakang pendidikan dengan pemberian suara dan H1-nya tidak ada hubungan. Gitu. Kayaknya agak salah nih di awal hipotesisnya ini. Gitu. Karena kan biasanya H0 itu status quo-nya gitu. Nah, biasanya sih kita bisa kalau di kenyataannya itu research dulu gitu kayak sebenarnya kenyataannya gimana atau yang make sense itu kayak gimana gitu. Nah, yang make sense itu kan bisa jadi semakin tinggi pendidikannya berarti dia semakin punya kemampuan pengambilan keputusan yang lebih baik gitu. Kayak makanya H0-nya bisa ada hubungan antara belakang pendidikan dengan pemberian suara gitu. Gitu. Jadi ini kebalik ya guys, H0 diterima dan tidak ada bukti yang cukup bahwa tidak ada hubungan antara latar belakang pendidikan dengan pemberian suara. Gitu. Ada yang mau nanya kah? Oke, berarti Aku mau nanya Kak. Boleh. Aku Fikri dari T21. Aku mau nanya Kak, kalau buat nentuin, aku masih bingung di ini sih Kak, buat nentuin
kita tesnya pakai apa tuh kayak gimana gitu. Pakai Oh, tes yang mana gitu. oke, sip. Buat nentuin tesnya pakai yang mana, itu sebenarnya tergantung dari soalnya gitu. Nah, karena di sini soalnya dia itu udah spesifik ya, apakah ada hubungan antara latar belakang pendidikan dengan pemberian suara, berarti dia pakainya tes for independence gini. Oh, gini sebelumnya. Jadi kan nih gue balik lagi. Nih. Jadi kan ada one sample hypothesis, two sample hypothesis, sama ini goodness of fit, test for independence, sama test for homogeneity. Nah, kalian pakai one sample hypothesis sama two sample hypothesis ini ketika kalian ingin nguji apakah rata-rata populasi sampel 1 sama rata-rata populasi sampel 2 itu sama atau beda gitu. Itu berarti kalian pakai two sample hypothesis. Atau kalau misalnya pakai one sample hypothesis, apakah rata-rata sampel 1 itu sama dengan sekian gitu. Jadi kuncinya kalau mau pakai one sample sama two sample hipotesis ini tuh kalian pingin nguji rata-ratanya, nilai rata-rata gitu. Dan berarti kalau di soal ada kata kuncinya misalnya ya, apakah rata-rata sampel 1 sama dengan sampel 2 atau misalnya apakah selisih rata-rata sampel 1 dengan sampel 2 sama dengan sekian, itu tuh udah obvious kalau dia minta pakai one sample hypothesis atau two sample hypothesis ini gitu. Karena si metode ini tuh tujuannya emang pingin nguji rata-ratanya, rata-rata populasi gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya tes goodness of fit, test for independence, test for homogeneity, itu emang tergantung keyword dari soalnya gitu. Kalau goodness of fit itu tujuannya kita pingin mencari tahu distribusi dari populasinya itu bentuknya akan seperti apa. Sedangkan kalau test for independence kita pingin tahu apakah ada pengaruh ada pengaruh nggak sih di dalam data yang kita kumpulin ini, dan juga kalau tes for homogeneity itu kita pengen mengidentifikasi ini datanya homogen atau enggak gitu. Nah, ini yang emang agak lebih lebih harus dicerna mungkin ya, karena kan nih kayak soal yang ini itu dia bilang apakah ada hubungan antara latar belakang pendidikan dengan pemberian suara gitu. Jadi berarti kita harus ngeh gitu kalau berarti dia tuh mintanya ini apakah ada hubungan gitu. Dia tuh pengen tahu ada hubungan atau enggak gitu. Mereka tuh bergantung atau enggak sih latar belakang pendidikan dengan pemberian suara. Tuh, makanya kita jadi bisa tahu, berarti pakai tes for homogeneity gitu. Nih misalnya ya, aku tunjukin lagi soal yang lain. Eh, kalian bisa lihat nggak ini share screen beda PPT? Kelihatan nggak beda PPT? Atau harus share screen ulang ya aku? Nggak kelihatan bang. Iya, sama Kak. Kelihatan ya ini? Ini slide yang kalian lihat apa? The average cost bukan? Soal 1 bang. Sebuah LSM. Sebuah LSM. Oh, masih sebuah LSM. Oke, berarti harus share screen baru. Screen aja deh semuanya. Ah, udah bang, the average cost. Nah, misalnya di soal ini ya, di soal ini kan dia bilang the average cost of hotel room in New York is said to be sekian. Nah, dia tuh pengen nguji gimana gitu. Coba tes the alpha ini kalimatnya kurang bagus sih. Cuman karena dia udah ngasih tahu nih average cost, berarti kita udah bisa tahu berarti yang dia minta itu kita uji aja hipotesis pakai one sample atau two sample gitu. Karena ini cuma satu sampel, berarti udah pakai one sample gitu. Terus misalnya yang ini. Nah, is there a difference gitu? Dia nanya kan, is there a difference? Apakah ada perbedaan? Berarti kan perbedaan cuma selisihnya doang kan, selisih rata-rata 1 sama selisih rata-rata 2. Ya udah berarti langsung aja pakai two sample gitu. Gitu sih. Intinya ya, kuncinya. Paham nggak, Fikri? Paham sih Kak, tapi aku mau nanya lagi boleh nggak? Boleh. Silakan. Aku juga masih bingung buat nentuin hipotesis 0 sama hipotesis 1-nya gimana gitu sih Kak.
Makanya Hmm, kayak mungkin buat yang soal tadi yang di PPT satunya, ini, yang enggak, LSM yang tadi yang perbedaan average, kalau nggak salah. ini, Ya, yang ini. Ini difference. kan kalau kayak gini tuh nentuin hipotesis nol atau hipotesis satunya gitu gimana ya Kak yang benar gitu. Oh, oke, oke. Sip, sip. Nah, thank you. Biasanya eh di sini ada sih. Nah, ini. Jadi null hipotesis itu selalu menyatakan status quo atau kejadiannya, kenyataannya yang ada itu seperti apa gitu. Dan dia itu biasa mengandung unsur sama dengan gitu. Bisa lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan atau emang sama dengan gitu. Nah, sedangkan alternatif hipotesis itu dia yang men-challenge status quo-nya atau kejadian yang adanya dan dia nggak pernah mengandung unsur sama dengan gitu. Nah, jadi kalau misalnya untuk yang is there a difference, okay. Nah, apakah ada perbedaan? Berarti kan gampangnya ya, karena null hipotesis itu selalu mengandung unsur sama dengan, berarti kita bisa bilang, oh berarti nggak ada perbedaan, mu1 min mu2 sama dengan 0, gitu. Nggak ada perbedaan rata-rata. Jadi makanya null hipotesisnya seperti itu, gitu. Dan alternatif hipotesisnya berarti ada perbedaan yang berarti rata-rata 1 dengan rata-rata 2 itu tidak sama dengan 0 gitu. Itu sih, simpelnya kayak gitu. Dan kalau misalnya yang tadi tentang LSM, karena dia bukan sama denganan atau yang matematis gitu, itu tuh udah make sense-nya aja gitu, make sense-nya kayak gimana gitu. Makanya tadi kan gue agak jadi ragu gitu kan dengan H0 sama H1-nya karena ya make sense-nya sih semakin tinggi pendidikannya pengambilan keputusannya harus semakin lebih baik gitu harusnya ya gitu. Kayak H0-nya itu ada hubungan dan H1-nya itu tidak ada hubungan gitu. Selalu ke situ aja refernya status quo dan juga H0 itu mengandung unsur sama dengan sedangkan H1 itu tidak sama dengan gitu. Itu sih. Oh, oke, makasih Kak. Oke, jelas ya. Semoga jelas. Nah, eh ini itu untuk oh ya, ada yang mau nanya lagi? Oke, aku asumsikan paham ya guys. Nah, terus yang kedua, ini ada soal kedua. Sebuah layanan informasi via telepon melakukan penelitian jumlah telepon yang masuk per menit. Data yang diperoleh sebagai berikut. Pada alfa 0,05, ujilah apakah mengikuti pola distribusi Poisson pada lambda sama dengan 5. Nah, ini juga udah obvious banget nih. Soalnya dia ingin tahu apakah si sampel ini tuh mengikuti pola distribusi Poisson atau enggak. Yang berarti kita bisa pakai eh, kita bisa pakai goodness of ya benar, kita bisa pakai goodness of fit gitu untuk tahu dia itu mengikuti distribusi Poisson atau enggak gitu. Nah, ini soalnya dan ini jawabannya. Maaf, maaf lagi tulisannya jelek karena ngerjain tulisan, tapi semoga bisa dipahami ya guys. Nah, yang pertama state H0 dan H1-nya. H0-nya adalah jumlah telepon yang masuk per menit mengikuti distribusi Poisson pada lambda sama dengan 5. Dan H1-nya jumlah telepon yang masuk per menit tidak mengikuti distribusi Poisson pada lambda sama dengan 5 kepotong. Nah, terus setelah itu kita tentuin level of significance-nya. Karena di soal udah diketahui, jadi ya udah langsung aja kita copy paste dari soal 0,05. Nah, terus kita cari degrees of freedom-nya. Degrees of freedom-nya kalau untuk chi-square itu adalah K-1 min 1 gitu. Nah, kenapa sebenarnya aslinya itu K-1 doang. Tapi kenapa ada min 1 lagi? Karena ada penambahan parameter yaitu lambda sama dengan 5 gitu. Makanya jadinya K-1 min 1. Nah, dapat K-nya itu
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bener 8. 8 min 1 min 1, 6. Gitu. Nah, udah dapat level of significance sama degrees of freedom-nya. Kita cek grafik chi-square untuk tahu critical value-nya. Dan didapat ternyata critical value-nya adalah 12,592 gitu. Jadi kalau misalnya nanti statistik tesnya lebih besar daripada 12,592 ini, berarti dia berada di area penolakan H0 gitu. Nah, udah selesai, kita mulai untuk menguji tes statistiknya. Tapi sebelum menguji tes statistik, nah challenge-nya kalau manual itu tuh kita harus paham gitu masing-masing karakteristik dari tiap distribusinya. Karena di sini dia minta distribusi Poisson, berarti kita harus tahu rumus probabilitas distribusi Poisson itu tuh kayak gimana gitu, dan harus ngitung manual gitu. Jadi ini gue ngitung karena dia lambdanya sama dengan 5, jadi gue ngitung, dan ada 8 data, 7 data, jadi gue ngitung nih, kalau X-nya sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gitu. Ini dihitung pakai rumus yang ada di distribusi Poisson, yaitu E pangkat min lambda kali lambda R per R pangkat, apa nih, 1, R faktorial, gitu. Gitu, jadi PR-nya manual itu kayak gitu, makanya biasanya emang pakainya software. Nah, tapi ya udah intinya ini rumus yang ada di distribusi Poisson-nya ya guys. Intinya kita cari dulu semuanya supaya kita bisa dapat probabilitas dari value 0, value 1, 2, 3, 4 sampai 7 itu berapa. Nah, terus gunanya itu apa? Kita dapat probabilitas supaya kita bisa dapat expected probability, sehingga kita bisa ngitung expected frekuensinya. Karena intinya itu kita pengen ngitung expected frekuensi dikurang expected value observed value dikurangin expected value. Itu rumusnya masih sama intinya, cuman mencari expected frekuensinya ini nih yang berbeda-beda gitu. Nah, akhirnya karena kita tadi udah ngitung nih probability-nya masing-masing, itu ya udah tinggal kita kaliin aja gitu sama frekuensinya gitu. Ini kali ini dapat sekian, dapat sekian, dapat sekian, dapat sekian. Terus ya udah deh, tinggal kita urutin lagi sama nilai observe-nya. Kita bukan urutin, pasangkanlah sama nilai observe-nya supaya kelihatannya lebih enak gitu. Observe-nya sekian, expected-nya sekian. Terus ya udah tinggal kita kurangin observe, kurang expected, dibagi dikuadratin, dibagi expected, dan begitu seterusnya, terus dijumlahin semuanya. Terus dapat ternyata tes statistik kita tuh nilainya 35,71862 ini. Dan ternyata nilai yang kita dapatkan itu berada di rejection region, yang berarti keputusannya kita menolak H0 dengan alfa yang kita pakai itu sama dengan 0,05. Kesimpulannya, terdapat bukti yang cukup bahwa jumlah telepon yang masuk per menit tidak mengikuti distribusi Poisson pada lambda sama dengan 5 gitu. Gitu sih guys untuk chi-square. Ada yang mau ditanyain? Nah, sebenarnya gue nggak tahu ya UAS kalian itu bakal bahas sampai sini atau enggak. Semoga enggak sih, karena menurut gue lebih rumit ya kalau ngitung manual. Semoga itu yang keluar cuman lebih ke hipotesis testing yang 2 sampel aja, 2 sampel atau 1 sampel gitu. Karena lebih mudah sih menurut gue ngitung 1 sampel sama 2 sampel, karena ya udah rumus yang dipakai itu cuman gini doang gitu. Sedangkan kan kalau tadi test for independence sama test for independence sama chi-square tuh kita harus ngitung expected-nya kan, harus ngitung expected value-nya, dan itu ya udah kalau yang chi-square berarti kita harus tahu karakteristik probabilitas distribusinya gitu. Sedangkan kalau yang test for independence kita harus ngitung satu-satu nilai expected-nya gitu. Itu sih. Kalau ini udah cukup obvious sih untuk ngitungnya.
gitu. Oh ya, sorry ada pertanyaan lewat chat. Kak mau nanya lagi, kan ini terkait hubungan antar dua variabel ya Kak. Tadi aku sempat mikir pakai coefficient correlation. Nah sebenarnya bisa nggak sih Kak? Thank you Kak, maaf lewat chat soalnya lagi nggak kondusif. Oke, nggak apa-apa. Nah jadi pakai coefficient correlation itu tuh ketika apa ya? Itu tuh coefficient correlation itu tuh untuk regresi gitu. Itu beda kasus gitu. Ini kan kita masih hipotesis testing gitu. Dan sedangkan coefficient correlation itu untuk masalah regresi yang lebih ke Y sama dengan X gitu. Ngerti nggak maksudnya? Tapi hubungan antar dua variabel yang Y sama dengan X gitu. Ngerti nggak? Semoga paham ya. Gitu. Boleh kalau misalnya kurang paham, kirim lagi aja responnya di chat. Atau kalau ada yang mau nanya, silakan. Tapi intinya untuk pakai coefficient correlation itu udah out of scope gitu untuk soal tadi. Nah, so far ada yang mau ditanyain lagi nggak tentang hipotesis testing? Oke, oke. Nah, kalau nggak ada, ya udah paling gue pengen nunjukin lagi sih tentang yang sebelumnya, yang soal lebih ke one sample sama two sample hipotesis test, supaya review aja takutnya ini yang keluar ternyata. Nah, misalnya kalau untuk one sample test itu ada nih average cost of a hotel room in New York itu $168. Random sample of 25 hotel resulted in X sama dengan 172,5 dan ini rata-rata ya, X bar sama dengan 172,5 dan standar apa sih ini standar deviasi itu sama dengan 15,4. Tes ada alpha sama dengan 0,05 gitu. Ini kayaknya sigma deh, bukan tes. Nah, oh ternyata benar S. S ya ini. Ini rata-rata ya berarti. Rata-rata. Sampel ya. Ini rata-rata sampel sama ini standar deviasi sampel gitu. Nah, ya udah kalau misalnya kayak gini, kita langsung pakai t-test karena kita kan nggak tahu nilai standar deviasi dari populasinya gitu. Karena kita udah tahu nih kalau ternyata standar deviasi populasinya itu tidak diketahui, berarti kita langsung bisa tahu ini tuh pakai t-test gitu. Dan karena ini cuma satu sampel, jadi ya udah berarti one hypothesis dengan menggunakan t-test gitu. Terus ya udah pertama state dulu H0 sama H1-nya. H0-nya rata-rata harganya itu $168, sedangkan H1-nya itu tidak sama dengan $168. Terus alfanya kita tentuin 0,025 dan ternyata jumlah sampelnya itu ada 25 gitu. Nah, karena ini kita tahu jumlah sampelnya itu N sama dengan 25, berarti kita bisa ngitung critical value-nya, yaitu tinggal 25 dikurangin 1, yang berarti 24. Dan kita bisa tinggal lihat tabel T, gitu, tabel distribusi T. Kalau misalnya alfanya 0,5 dan N-nya 24, itu berapa? Dan ternyata hasilnya 2,06. Gitu. Udah tahu critical value-nya, kita hitung nilai tes statistiknya dengan cara nilai rata-rata sampel dikurangi rata-rata populasi per standar deviasi sampel per akar N gitu. Ininya yang ingin kita uji kan tadi 107 yang hasil observe-nya kan tadi 172,5 dikurangin yang pengen kita uji itu 168 per standar deviasi sampelnya itu tadi udah diketahui 15,4 dibagi akar 25 jumlah sampel size-nya. Hasilnya 1,46 gitu. Dan ternyata 1,46 ini tidak berada di rejection region. Yang berarti kita do not reject H0 gitu. Jangan menolak H0 gitu.
tidak berhasil untuk menolak H0 ya gitu. Ya jangan ya do not reject H0 lah intinya. Terus kalau ini difference dividend yield antara Nasdaq sama NYSE, dan udah diketahui kalau misalnya varians populasinya itu sama gitu, di soal ini tuh udah di state. Nah, berapa perbedaannya dengan alpha 0,05. Dan ya udah, karena kita tahu, kita itu nggak tahu nilai masing-masing standar deviasi 1 sama standar deviasi 2. Kita kan nggak tahu ya nilai standar deviasi keduanya, tapi kita tahu gitu kalau nilai mereka itu tuh akan sama gitu. Ya udah, berarti kita bisa mengidentifikasi kalau berarti kita pakai two sample hypothesis dengan menggunakan t-test dan juga rumus yang equal variance ini gitu. Udah deh, ya udah gini. Kalau rumus yang equal variance itu seperti ini, dan kita harus ngitung SP-nya dulu gitu. SP itu rumusnya seperti ini, N1 min 1 ya seperti ini rumusnya. Kita hitung dapat hasilnya kayak gini. Dibagi 1 per N1 dikali 1 per N1 tambah 1 per N2. N1 sampel size 1, N2 sampel size 2 gitu. Gitu sih. Sudah. Itu aja guys kalau untuk hipotesis testing. Oke. Ada yang mau nanya lagi? So far? Aman ya, semoga aman. Nah, terus yang kedua itu adalah simple linear regression. Ya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke simple linear regression, kita perlu tahu dulu apa itu model. Model itu merupakan representasi dari suatu fenomena gitu. Jadi kayak iya benar, representasi dari suatu fenomena itu seperti apa gitu. Nah, sedangkan mathematical model itu merupakan representasi suatu fenomena juga, cuman dinyatakan dalam bentuk matematis gitu, dengan menggunakan ekspresi matematika gitu. Nah, model itu ada dua, yang pertama deterministik dan yang kedua adalah probabilistik. Deterministik ini tuh artinya model itu pasti gitu, nilainya itu udah pasti, udah saklek, sehingga error itu kita abaikan gitu. Nilai adanya suatu error itu kita abaikan. Sedangkan kalau probabilistik itu kita menghitung adanya error, dan probabilistik ini tuh bisa dinyatakan dengan nilai deterministik ditambah error gitu, atau nilai yang udah pastinya ditambah adanya error gitu. Jadi error ini kita pertimbangkan. Nah, probabilistic model itu ada 3, ada regression models, correlation models, sama other models. Dan yang akan dibahas di sini adalah regression models gitu. Jadi regression itu merupakan bentuk dari probabilistic gitu, model probabilistic. Nah, sebenarnya apa itu simple linear regression atau regression? Regression itu tuh sebenarnya ingin menjawab suatu fundamental question. Yang fundamental question-nya itu merupakan ada nggak sih hubungan antar kedua variabel? Gitu. Ada nggak sih hubungan antara variabel A sama variabel B gitu. Nah, dan biasanya objektif utamanya itu untuk memprediksi dan mengestimasi gitu, memprediksi dan mengestimasi sesuatu gitu. Nah, gimana caranya kita menjalankan simple linear regression? Itu ada 5 tahap. Yang pertama, kita hipotesis dulu deterministik komponennya. Terus yang kedua, kita mengestimasi parameternya. Terus yang ketiga, kita menspecify probability distribution dari random errornya. Terus yang keempat, kita mengestimasi nilai standar deviasi errornya. Lalu yang kelima, kita mengevaluasi modelnya. Dan yang terakhir, kita menggunakan modelnya untuk prediction dan estimation. Itu sesuai tujuan kita intinya. Nah, aku bakal coba bahas satu per satu dari masing-masing tahapannya. Yang pertama itu ada hypothesize deterministic component. Nah, di tahapan ini ada 2 hal yang dapat kita lakukan.
Yang pertama kita mendefinisikan variabelnya, dan yang kedua kita menduga-duga hubungan keduanya gitu. Nah, biasanya di tahap ini tuh bisa dilakukan dengan memahami background ilmu pengetahuannya. Misalnya kita penelitiannya tentang sosiologi, ya berarti kita harus pahamin dulu nih bagian-bagian yang di sosiologinya itu kayak gimana dan lain-lain. Atau bisa juga dari rumus matematis, atau dari penelitian sebelumnya, atau dari common sense gitu. Nah, terus yang kedua ini merupakan rumusnya untuk menentukan nature of relationship-nya. Nature of relationship-nya itu tuh lebih ke apa ya? Misalnya apakah mereka berbanding terbalik atau berbanding lurus gitu. Masih kayak gitu-gitu aja sih. Nggak yang harus ditentukan banget sakleknya kayak gimana gitu. Cuman ya karena kan masih hipotesis kan gitu. Nah, cuman ini rumus model regression itu kayak gini gitu. Ada Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1 gitu. Nah, Y ini merupakan dependent variable atau variabel yang bergantung dengan variabel lainnya. Sedangkan kalau untuk X itu merupakan independent variable atau variabel yang justru mempengaruhi variabel lain, atau kalau dalam di sini konteksnya itu si Y-nya ini gitu. Nah, terus kalau untuk B0 itu merupakan intercept, artinya intercept ini tuh adalah nilai dari Y ketika X-nya itu emang 0 gitu. Ketika X-nya nggak ada gitu. Nilainya itu dia bakal segitu, dan kalau misalnya B1 itu merupakan population slope atau gradient gitu, yang yang mempengaruhi nilai si X1-nya gitu. Dan yang terakhir ini ada epsilon I. Epsilon I ini merupakan errornya gitu, karena kan linear regression ini kita mempertimbangkan error kan gitu. Gitu sih. Nah, terus itu tahap yang pertama, kita mendefinisikan variabelnya. Terus tahap yang kedua, kita mengestimasi parameternya gitu. Nah, mengestimasi parameter ini, metode yang paling umum digunakan adalah dengan metode least square. Metode least square ini intinya dia bertujuan untuk meminimalkan nilai dari sum of square difference atau SSE. SSE ini merupakan nilai perbandingan antara actual Y dengan nilai Y yang diprediksi gitu. Nah, ini merupakan rumus kita dalam mencari parameternya, dalam mencari parameter B1 dan B0. Gitu, ini rumusnya. Panjang ya rumusnya. Tapi sebenarnya enggak sih, karena di least square itu tuh ketentuan awalnya kita udah harus menentukan dulu nilai X1, Y1, XI, YI, dan lain sebagainya gitu, biar gampang. Ada kayak tampil least square gitu kalau sebelum ngerjain least square gitu. Nah, terus biasanya di praktikum kan ada tuh, di praktikum list, ada nggak sih kalian praktikum fisika? Nah, pokoknya di praktikum fisika tuh pakai least square gitu. Jadi harusnya kalian udah lumayan familiar lah dengan least square ini gitu. Nah, terus yang ketiga adalah kita menspesifikasi probability distribution dari random error term. Nah, jadi maksudnya dalam menggunakan linear regression model ini tuh ada asumsi yang harus dipenuhi, dan asumsinya itu asumsi terhadap random errornya, asumsi terhadap nilai errornya, bukan asumsi terhadap data kita gitu. Misalnya kita tuh bukan menguji apakah datanya distribusi normal atau enggak gitu, tapi kita tuh menguji apakah errornya itu berdistribusi normal atau enggak gitu kalau untuk di linear regression ini gitu. Nah, asumsinya ada 4. Yang pertama, mean of probability distribution of error itu sama dengan 0. Terus probability distribution of error itu punya constant variance. Terus probability distribution error itu berdistribusi normal, dan errornya independen gitu. Gitu. So far ada yang mau ditanya dulu?
Aman ya, insya Allah. Oke. Nah, terus tahap yang kedua adalah evaluate modelnya atau menguji modelnya. Ini modelnya udah akurat atau belum gitu. Nah, pengujian modelnya udah akurat atau belum itu kita bisa menggunakan test of slope coefficient dan juga coefficient of determination. Nah, test of slope coefficient ini tuh kita pengen menguji apakah ada linear relationship atau hubungan yang linear antara variabel independen dan variabel dependennya atau X dan Y-nya. Nah, ini pakai hipotesis testing lagi sih intinya, pakai hipotesis testing lagi dengan t-test dan nilai T sama dengan koefisien per standard error atau B1 per S akar SXX. Ini rumus SXX-nya ini ya guys, kayak value X1 dikurangin rata-rata X, dikuadratin, dan dijumlahin. Gitu. Atau bisa juga pakai ini, B1 min beta 10 per S per akar SXX. Gitu. Nah, kalau ini tuh, oh ini salah nih, harusnya ini hipotesisnya, hipotesis 0 sama hipotesis alternatifnya salah screenshot, sorry. Tapi maksudnya kalau misalnya kita ingin pakai rumus yang ini, itu tuh ketika hipotesis nolnya ada hubungan gitu, ada hubungan beta satunya itu sama dengan 0. Dan alternatif hipotesisnya adalah beta 1 tidak sama dengan 0 gitu. Dan kalau beta 1 sama dengan 0 berarti ada linear relationship gitu. Makanya langsung pakai rumus ini aja gitu. Nah, terus yang kedua adalah coefficient of determination. Jadi, coefficient of determination ini merupakan proporsi variasi dari relationship antara X dan Y gitu. Atau coefficient of determination itu tuh merupakan R square gitu. Jadi, biasanya dalam model linear regression itu ada dikasih tahu nilai R square-nya itu berapa gitu. Dan ini tuh mengartikan bahwa model kita tuh udah seberapa akurat sih untuk menjelaskan realitanya gitu. Bahasanya kayak gitu ya. Model kita itu udah seberapa akurat sih untuk menjelaskan realita yang ada gitu atau fenomena yang terjadi gitu. Nah, R square ini rumusnya 1 min SSE min SST gitu. Nah, setelah kita mengevaluasi modelnya, kita bisa menggunakan modelnya untuk memprediksi atau mengestimasi gitu. Nah, di sini ada dua. Yang pertama, kita pengen estimasi mean response-nya. Dan di sini berarti kita implement ilmu estimation yang udah dipelajarin sebelumnya gitu. Jadi ya udah sih, rumusnya cuman gini doang. Cuman gini. Maksudnya cuman gini gitu. Rumusnya tinggal kita masukin aja nilai-nilainya gitu. Terus kalau untuk prediction intervalnya juga sama, rumusnya udah ada, tinggal kita masukin rumusnya gitu. Nah, udah, so far ada yang mau ditanyain tentang regression? Intinya regression ini tuh persamaan garis lurus nggak sih? Di SMA kan pasti udah sempet belajar gitu tentang persamaan garis lurus. Oke, so far aman ya, insya Allah. Nah, ini kita mulai ngerjain soalnya. Ini soalnya ngambil dari buku sih, karena nggak ada soal ujian tahun lalu. Soalnya soal ujian tahun lalu nggak ada ujian, ujiannya tubes kan, gitu. Nah, yang pertama, the amount of solids removed from a particular material when exposed to drying periods of different length are as shown. Ini X-nya, ini Y-nya. Oke, berarti udah diketahui X sama Y-nya. Berarti kita bisa tahu nih, berarti kalau X ini itu merupakan independent variabelnya dan Y ini merupakan dependent variabelnya gitu. Terus soal yang pertama, estimate the regression line. Soal yang kedua, test at the
0,0 level of significance whether the linear model is adequate. Oke. Nah, udah ada ini jawabannya. Jadi yang pertama kita langsung, karena dia langsung minta estimate the linear regression line, berarti kita langsung jump ke tahap 2, yang mengestimasi nilai model parameternya yang menggunakan least square. Nah, kita bisa menggunakan rumus ini, B1 sama B0 ini, langsung kita masukin aja nilai XX-nya, atau sebenarnya itu tuh merupakan nilai ini. B1 itu merupakan SXY per SXX. Sama aja sih pakai rumus yang tadi, cuman SXY itu ya nilai tadi itu XXY per XXX. SXX gitu. Tapi intinya kita harus tetap ngitung XI min X bar dan lain sebagainya gitu. Dan dapat hasilnya 1,84 ini. Terus kalau untuk B0 itu sama dengan Y min BX. Dan hasilnya dapat segini juga gitu. Jadinya kita udah bisa tahu nilai dari regression modelnya gitu. Nah, selanjutnya kita state hipotesisnya. Kalau misalnya H0-nya itu regressionnya apa ya, linear tuh, hubungannya linear, sedangkan alternatif hipotesisnya hubungannya tidak linear gitu. Nah, kalau di sini kita itu pakainya F-test untuk hubungan untuk tes regression linear ini gitu dengan 8 dan 10 degrees of freedom, karena di sini ada sampel 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kan. N-1 sama N-2 gitu. Jadi 8 sama 10 degrees of freedom. Terus ya udah tinggal kita hitung nilai SST, SSR, sama SSE-nya. Ini udah langsung dimasukin ke tabelnya untuk nilai SSE-nya. Terus kita, yang tujuan kita tuh sebenarnya pengen dapat nilai si F-nya ini sih. Si F-nya ini. Dan ternyata nilai F ini itu kan nilai F critical region-nya lebih besar dari 3,07, sedangkan nilai F yang kita dapat itu 2,6 gitu. Berarti kita nilai F kita itu tuh berada di bukan berada di rejection region, yang berarti ya udah H0-nya diterima gitu. Itu. Nah, terus untuk soal yang kedua itu sama observation on chemical reaction. Ini kita udah dikasih tahu juga nilai X dan Y-nya. Jadi kalau misalnya X-nya temperaturnya sekian, akan menghasilkan sekian gitu. Jadi ini dependent variable dan ini ini independent variable dan ini dependent variable. Terus soalnya kita disuruh ngeplot datanya dan juga ditanyain apakah ada linear relationship. Terus juga kita disuruh nyari linear regression-nya dan menyimpulkan dari findings-nya gitu. Nah, yang pertama kita plot dulu, dan setelah kita plot ternyata ada tren, trennya itu naik. Semakin naik temperaturnya, maka hasil percobaannya juga semakin naik gitu. Jadi hubungannya berbanding lurus gitu. Nah, karena kita udah ngeplot, jadi kita bisa ngejawab pertanyaan yang kedua, apakah ada relationship itu atau relationship-nya linear, dan ternyata iya gitu, relationship-nya linear. Semakin gede temperatur, semakin gede hasilnya. Nah, terus untuk yang model parameternya kita bisa pakai rumus least square tadi, dan untuk tesnya kita bisa hitung SSE-nya dan juga degrees of freedom-nya gitu, dan kita cari si computed F-nya ini gitu. Dan ternyata model hasilnya adalah modelnya masih cukup lah gitu, masih oke gitu, masih bisa dipakai.
Udah sih selesai untuk linear regression. Ada yang mau ditanya, guys? Oke. So far aman ya berarti. Oke. By the way, aku izin sebentar ya, guys. AFK dulu sebentar. Bentar ya, sambil istirahat dulu sekitar 5 menit. Oke, Kak. Oke. Ada yang mau nanya nggak tadi? Tadi kayaknya ada yang mau nanya. Nggak ada bang, itu kayaknya Salsa tadi bilang oke. Oh, oke. Oke, sip. Bentar ya, guys, 5 menit. Oke. Halo, guys. Ternyata tidak 5 menit ya. Tapi nggak apa-apa. Udah pada siap kah semuanya? Atau masih Siap, Kak, pada? siap. Oke. Lanjut lagi ya. Nah, jadi yang selanjutnya merupakan non-parametric statistik. Nah, untuk non-parametric statistik ini tuh intinya merupakan metode statistik yang bisa kita gunakan untuk mengabaikan asumsi yang ada di metode parametrik. Metode parametrik itu tuh yang sebelumnya udah kita bahas gitu, hipotesis testing, z-test, t-test, dan lain sebagainya itu merupakan metode parametrik, dan yang asumsi utamanya adalah distribusinya harus normal gitu. Jadi di non parametrik ini itu kita bisa menggunakan metode ini ketika distribusinya itu tidak normal, kayak gitu, tidak berdistribusi dengan normal. Dan perbedaan yang signifikannya kalau di parametrik itu kita menggunakan rata-rata, membandingkan nilai rata-rata, kayak tadi kan one sample hipotesis sama two sample hipotesis itu kita membandingkan rata-rata, di non parametrik ini tuh yang kita bandingkan itu nilai mediannya gitu, bukan nilai rata-ratanya. Tuh. Nah, di statistik non parametrik ini tuh fungsinya ada dua. Fungsinya ada dua. Ketika ukuran sampel atau populasinya kecil gitu. Misalnya kurang dari 30, yang jadinya distribusi samplingnya tidak mendekati distribusi normal gitu. Dan juga kita nggak tahu distribusi populasinya itu bentuknya seperti apa gitu. Dan kita juga bisa menggunakan statistik non parametrik ini tuh ketika tipe datanya ordinal dan nominal yang merupakan data kualitatif gitu. Karena data kualitatif itu nggak bisa berdistribusi dengan normal gitu. Karena kan kayak misalnya gender laki-laki sama perempuan itu kan cuma 1010 kan. Ya udah hasilnya 1010 nggak mungkin jadi distribusi normal kan gitu. Gitu. Nah, terus jenisnya itu ada 5, ada Spearman, ada one sample sign test, ada Wilcoxon, Mann-Whitney, sama Kruskal-Wallis. Nah, ini aku sajiin perbedaannya antara parametrik sama non-parametrik gitu, pengganti keduanya. Nah, jadi kalau di parametrik itu pembandingnya adalah rata-rata, sedangkan di non-parametrik
perbandingnya itu merupakan median. Terus kalau di parametrik, asumsi utama yang harus dipenuhi itu adalah distribusi normal. Sedangkan di non-parametrik itu nggak ada ketentuan distribusi yang harus dipenuhi gitu. Nah, terus untuk uji satu sampel, kalau di parametrik itu bisa kita pakai one sample t-test atau one sample z-test gitu. Nah, kalau di non-parametrik itu kita pakai Wilcoxon. Terus kalau misalnya ada uji sampel yang berhubungan, artinya ini paired observation tadi ya, yang sampelnya itu tidak independen, kita bisa pakai paired t-test kalau di parametrik. Sedangkan kalau di non-parametrik, kita masih tetap pakai Wilcoxon gitu. Nah, terus kalau misalnya sampelnya independen, kalau di parametrik kita bisa pakai t-test gitu, dengan 3 kondisi ketika standar deviation-nya diketahui, atau standar deviation 1, 2-nya tidak diketahui, dan tapi kedua nilainya sama, dan yang terakhir ketika standar deviation 1 sama 2-nya tidak diketahui dan nilainya tidak sama gitu. Itu kita bisa pakai t-test. Nah, sedangkan kalau di non-parametrik kita pakainya Mann-Whitney gitu. Nah, terus uji 3 sampel atau lebih, kalau di parametrik itu pakai ANOVA, sedangkan di non-parametrik itu Kruskal-Wallis. Kalau ANOVA ini tuh harusnya sih di statistik industri ya, harusnya diajarinnya. Jadi kalau emang statistik dasar itu cuma lebih sampai ke 2 sampel aja. Nah, terus kalau untuk uji korelasi, kalau parametrik itu bisa pakai Pearson, sedangkan non-parametrik itu bisa pakai Spearman. Gitu. Nah, terus kalau untuk non-parametrik statistik, ini bakal dibahas tentang masing-masing metodenya, tapi nggak bahas rumusnya sih, karena aku nggak terlalu familiar dengan rumus-rumus non-parametrik gitu. Nah, yang pertama untuk Wilcoxon dulu. Jadi Wilcoxon ini tuh non-parametrik yang biasanya digunakan untuk membandingkan 2 sampel yang berhubungan gitu. Biasanya tujuannya itu kita ingin tahu apakah ada hubungan antara sampel 1 atau enggak gitu. Apakah ada perbandingan yang signifikan antara sampel 1 sama sampel 2 gitu. Itu Wilcoxon itu biasanya seperti itu. Nah, terus kalau misalnya Mann-Whitney itu digunakan untuk menentukan ada signifikansi juga antara sampel 1 sama sampel 2, tapi kedua sampelnya harus independen gitu. Itu sih bedanya Wilcoxon sama Mann-Whitney. Kalau Wilcoxon itu lebih ke sampel yang dependent, sedangkan Mann-Whitney itu sampelnya independen. Nah, terus kalau misalnya Kruskal-Wallis itu biasanya digunakan untuk hipotesis untuk pengujian yang melibatkan 3 sampel atau lebih gitu. Nah, kalau misalnya di parametrik kan tadi pakai ANOVA, kalau di Kruskal-Wallis, kalau di non parametrik itu kita pakai Kruskal-Wallis. Yang terakhir itu Spearman correlation. Intinya ini kita pengen mengetahui besar korelasi dari suatu regression model, tapi regression modelnya itu tidak memenuhi asumsi error berdistribusi normal gitu. Jadi kita pakai Spearman correlation. Nah, rumus Spearman correlation ini Spearman correlation-nya itu ini ada rho sama dengan 1 min 6 DI kuadrat sigma DI kuadrat per N kuadrat min 1 gitu. Dengan D itu merupakan selisih dari rank antar variabelnya. Dan ini juga ada interpretasi skornya. Jadi kalau misalnya dari 0,0 sampai 0,19 itu bisa dibilang sangat lemah. Terus kalau misalnya dari 0,2 sampai 0,39 itu lemah. Terus kalau 0,4 sampai 0,59 itu sedang, menengah. Terus kalau 0,6 sampai 0,79 itu kuat, dan 0,8 sampai 1 itu sangat kuat. Udah sih, kalau untuk non-parametrik, cuman ini aja pembahasan metodenya secara singkat gitu. So far, ada yang mau ditanyain kah? Aman ya? Nah, terus ini soalnya diambil dari buku juga. Jadi ada nikotin, perbandingan nikotin antara 2 rokok, dan hasilnya sekian, antara rokok brand A sama rokok brand B.
Terus kita menguji hipotesis dengan level of significance 0,05, apakah median nikotinnya antara dua brand ini tuh sama atau enggak gitu. Dan alternatifnya mereka itu berbeda gitu. Jadi intinya H0-nya mediannya sama, sedangkan H1-nya mediannya berbeda gitu. Karena ini non parametrik, jadi pakainya median ya guys, pakainya median. Nah, kenapa di sini nulisnya tetap mu? Karena di buku itu dia mengasumsikan bahwa mu1 itu sama dengan median gitu, untuk menyimbolkan median dalam konteks non parametrik ini ya. Tapi sisanya sebenarnya rata-rata. Nah, jadi ya udah state dulu aja H0-nya. Sebenarnya sama aja sih kayak hipotesis testing, langkah-langkahnya, cuman emang lebih bedanya di rumus-rumus yang digunakan gitu. Dan sorry banget aku nggak nampilin rumus-rumusnya karena aku juga sebenarnya kurang familiar sih dengan rumus-rumus ini gitu. Cuman kalian bisa explore lebih lanjut aja di buku dari bukunya gitu untuk ngelihat rumus-rumus dari non parametrik gitu. Nah, yang pertama state hipotesisnya. Setelah itu tentuin level of significance-nya, dan setelah itu tentuin critical region-nya. Critical region-nya itu tuh bisa dilihat dari tabel A17. Oh ya, BTW karena ini kita membandingkan brand cigarettes-nya, jadi kita itu bisa pakai apa sih namanya? Wilcoxon. Kita bisa pakai Wilcoxon test gitu untuk tahu untuk membandingkan nikotin dari dua brand cigarettes gitu. Nah, terus kalau di Wilcoxon ini tuh ada rumus-rumus ini. Kita menghitung W1 tambah W2, kita menghitung W2-nya, terus kita menghitung nilai U1-nya dan nilai U2-nya. Nah, sebenarnya yang akan dibandingkan itu nilainya si U1 sama U2 ini, karena di critical region-nya adalah nilai U ini gitu. Nah, ketika kita udah mengetahui rumusnya, kita sajiin dulu datanya, dan kita urutin berdasarkan rankingnya gitu. Kalau nilai yang paling kecil itu ranking 1, dan nilai yang paling tinggi itu adalah ranking 2. Dan kita beri tanda bintang, itu artinya dia berada di, itu dia artinya berasal dari sampel A atau sampel 1 gitu. Nah, sekarang kita hitung nilai W1-nya, yaitu kita hitung ranking-ranking yang didapetin dari nilai dari sampel 1 gitu. Di sini yang 2,1 dia dapat ranking 4, 3,3 dia dapat ranking 8, dan lain sebagainya. Terus kalau ada yang 2 barang gini, dia dibagi 2 jadi 10,5 gitu. Ini kita hitung, dijumlahin, dan hasilnya dapat 93. Nah, untuk dapat W2-nya, itu tinggal ini, N1 tambah N2, sampel 1 tambah sampel 2, dikali N1 tambah N2 tambah 1, dibagi 2, dikurangin W1-nya gitu. Udah dapat hasil W2-nya segini. Nah, kita tinggal cari nilai U1 dan U2-nya pakai rumus ini. U1-nya ini dan U2-nya ini gitu. Nah, dapat hasilnya, dan U1-nya kan 57, U2-nya 23. Sedangkan critical region-nya U kurang dari 17. Berarti dia tidak berada di critical region-nya gitu. Sehingga kita tidak menolak H0 gitu. Dan ada perbedaan signifikan antara median dari cigarette 1 dengan cigarette 2 gitu. So far itu aja sih untuk non parametrik. Ada yang mau ditanyakan? Aman Kak kayaknya. Oke. Udah sih, selesai berarti asisnya. Ada yang mau nanya keseluruhan materi, mungkin struggle kalian atau gimana gitu? Aku stop share ya. Oke Kak. Teman-teman kira-kira ada yang mau nanya kah?